Ya Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Di saat ini kami pada misi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami mohon kepada Roh Kudus Tuhan mengalir bagi setiap kami ketika hati kami siap untuk menerima firman-Mu dan telinga kami berhati untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang diberitakan di pagi hari ini boleh kami pahami dan mengerti, dan itu boleh menjadi pedoman untuk membimbing dan menuntun kami supaya dapat melakukan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk memberitakan firman Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan diberitakan, kami dikuatkan dan mampukan menerima firman ini menjadi berkat bagi kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Yang akhir di bulan Mei ini kita baca, merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 3. Lembaga Alkitab Indonesia kita dulu pengharapan anak-anak Allah. Sebab kami yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan hati. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan betul. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia, anak itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Demikian yang damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua perlu bersyukur kepada Tuhan ketika di hari ini berakhir di bulan Mei ini boleh
di bawah tema Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang permohonan ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58 Masehi. Dan kaisar pada waktu itu adalah Kaisar Nero yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Dan Kaisar Nero yang
Dan kita coba melihat di sini bagaimana Tuhan yang telah menerima karunia Roh Kudus dikatakan dalam menghadapi kelemahan, Roh Kudus akan membantu menuntut itulah kebaikan Tuhan Allah kepada umatnya. Selama ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan hidup sendirian. Umat Tuhan tidak akan berjuang sendiri di dalamnya, banyak penderitaan dalamnya ini. Tetapi kalau melihat dari firman Tuhan ini, bahwa Allah lewat Roh Kudus, Dia telah menolong kita, Dia telah menguatkan kita, bahwa Allah juga tidak pernah PHP, tidak pernah memberikan harapan palsu kepada kita atau orang yang percaya. Jika Tuhan berjanji dengan pengharapan dalam Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka janji itu pasti akan Tuhan hadirkan untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Bahkan dikatakan Roh Kudus Tuhan juga akan terus menyertai kita, menghibur kita, bahkan Tuhan akan menolong kita. Bahkan juga dikatakan Roh Kudus juga menjadi pendoa langsung kepada Allah untuk mengungkapkan keluh kesah kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, sehingga ketika doa-doa kita tidak mampu untuk kita ucapkan, karena firman Tuhan, Roh Kudus yang berdoa untuk kita, untuk menyampaikan apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa betapa kasih Tuhan Allah yang begitu besar kepada kita umat milik kepunyaannya. Betapa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau tetap hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang ada dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak mengenakan untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, tetapi kita yakin bahwa sejak semula kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka biarlah kita sebagai anak-anak Allah yang punya pengharapan di dalam Tuhan akan terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kehidupan yang akan kita jalani betul-betul mau menampakkan bagaimana kesungguhan hati kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Sehingga seperti kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji Tuhan ini bagi kita, bahwa Allah turut bekerja dalam sukacita kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang milik kepunyaaan Tuhan, sebagai anak-anak
sehingga kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di balik berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, tempatkanlah Yesus sebagai papan hidup bagi kita dan kuatkan iman kita untuk dapat terus menyaksikan dalam tindakan dan perbuatan kita bagaimana kasih Tuhan Allah dalam Yesus yang sungguh besar dan ajaib bagi kita, yang telah terus akan menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kemampuan walaupun susah jalan kehidupan kita, tetapi kita tetap memiliki sukacita dan semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Yang kedua, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa akan ada masa-masa sukar yang akan kita hadapi. Sebab sebagai manusia kita tidak akan pernah bebas dari penderitaan sampai saat keselamatan Tuhan itu disediakan Tuhan bagi kita. Nah, oleh karena itu ketika kita ada dalam persiapan untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah kita akan terus menanti sambil terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu kita sebagai anak Tuhan, maka kita bersatu untuk terus tekun untuk mencari Tuhan, beribadah, tekun untuk melaksanakan setiap pekerjaan kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, tekun untuk terus mencari tahu apa maksud kehendak Tuhan ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita. Mari kita tekun juga mencari tahu apa maksud Tuhan ketika Tuhan memberikan suatu tanggung jawab besar kepada kita. Bertekun dalam segala hal di dalam Tuhan bagi kita sebagai orang percaya akan membuat kita selalu untuk bergantung kepada Tuhan. Sehingga sebab sehebat apapun kita manusia, sekuat apapun kita manusia, ketika kita tidak mau menggantungkan kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menerima, bahkan juga untuk dapat menjalani setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus tidak pernah berdiam-diam. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan untuk itu mari kita terus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segala situasi apapun kondisi kehidupan yang kita alami. Jangan karena orang berbuat Tuhan, karena orang membutuhkan Tuhan kita dalam pergumulan, orang berbuat tidak pernah berhenti kepada Tuhan. Tetapi setelah orang terbebas, permasalahan-permasalahan tidak teratasi terkait dengan orang menyembah kepada Tuhan. Nanti semua menderita kalau orang tinggal Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan ini kita akan semakin dikuatkan bahwa senyaman, seaman, sesulit dan sebaik apapun keadaan kehidupan yang akan kita jalani dalam hidup kita ini, mari kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan sebagai anak-anak Allah akan mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini akan membuat kita semua terus meyakini, percaya dengan Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu kebaikan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak. Firman Tuhan ini